Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Sintayong pastikan Miss Hilgers dan Eliano Reinders gabung timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina. Eliano dan Hito dikonfirmasi ambil sumpah WNI pada 30 September dan hal itu otomatis menjadikan mereka resmi sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia nih. Prosesnya adalah pindah federasi dari KNVB ke PSSI di FIFA untuk bisa didaftarkan ke timnas Indonesia di laga kontra Bahrain dan Cina. Tapi menurut Sintayong, meski masih ada proses yang harus dijalani, dirinya telah mengonfirmasi bahwa Miss Hilgers dan Eliano Reinders bakal gabung bersama timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain dan Cina. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu, di mana mereka debut lawan Bahrain dan juga Cina. Karena ini kesempatan kita untuk mencuri 3 poin pertama di kandangnya Bahrain dan 3 poin lagi di kandangnya Cina. Ini sangat ditunggu-tunggu ini. Tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 15 Oktober dan menjadi laga yang cukup melelahkan karena skuad Garuda harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kalau Eliano dan Hito bergabung, pastinya skuad Garuda akan jadi lebih kuat untuk mengarungi petualangan yang melelahkan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana? Ini mereka ke Bahrain, ke Cina, perjalanan cukup jauh, tapi saya pikir mereka punya fisik yang cukup kuat. Jadi kita bersyukur punya dua pemain baru seperti Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders, yang mereka kalau boleh dibilang di Liga Belanda mereka bermain ya menjadi pilihan utama para pelatih mereka itu. Pemain 121M akan bela timnas Indonesia, bukan mimpi. Hey. Meleng dikit, dua pemain Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders resmi sudah menjalankan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia baru aja. Tadinya nih ya, acara sumpah WNI mereka berdua itu live di YouTube, tapi nggak tahu deh menjelang, katanya jam 8 malam kan, menjelang itu tiba-tiba di take down videonya. Apakah ada seseorang gitu di sana, mungkin Jairo kali. Udah cukup cocok loginya. Sekarang kita lihat Miss Hilgers udah siap membela timnas Indonesia, tapi ini pecinya kegedean. Bodoh amat, nggak apa, 121M bebas. Eliano juga siap bela timnas Indonesia. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini dia. Here we go. Reinders ini bakal jadi apa ya? Tentunya kekuatan baru lah untuk timnas kita melawan Bahrain dan juga Cina 10 hari lagi. Satu minggu lebih. Satu minggu 3 hari. Kita lihat El Nyengir megang bendera merah putih di pertandingan Net20. Kali ini kita lihat dia langsung megang bendera merah putih di acara Sumpah WNI. Kalau tadi kita lihat El Nyengir, sekarang ada Eliano, ada El Nyengir, ada Eliano, dua-duanya resmi menjadi WNI. Oke, ini bukan mimpi lagi guys. Gimana pendapat kalian? Kita sangat senang sekali dapat dua pemain bagus, dan salah satunya itu Miss Hilgers yang merupakan back tengil yang kemarin sempat membuat pemain-pemain MU itu kerepotan ya. Jadi ini kita bersyukur, sangat bersyukur sekali kita ini punya pemain keturunan yang hebat seperti Eliano Reinders dan juga si Miss Hilgers yang mau membela Indonesia ini. Di saat timnas mainnya bagus, bacot mafia makin jelek. Di saat timnas berkembang, kantong mafia kempes. Di saat ranking timnas naik, pendapatan mafia turun. Di saat diaspora makin banyak, pemain titipan sedikit, bahkan hilang. Jadi semua berbanding terbalik. Makanya jangan heran kalau pada berisik. Gula ada di kotak, fans Persib namanya bobotoh. Ada yang botak tapi bukan karena pulang umroh. Sok-sokan ngeritik Sintayong tapi momennya nggak tepat. Bukannya nggak. Lagunya itu yang bikin bikin asu tenan. Sah. Here we go. Ini kita lihat dulu komen netizen, ini pasti menarik ini. Sampai kita dapat message sama Eliano, tetangga Ferdi Drift masih angan-angan semata. Iya, mereka itu masih angan-angan. Tetangga sebelah kita itu. Masih kagak nyangka, masih nggak habis pikir. Miss Hilgers udah foto pakai jersey timnas keren Indonesia. sih, pakai jersey Indonesia nomor 20 nih. Ini betulnya kalau di foto ini Miss Hilgers pakai nomor punggung 20, nomornya Shane Patinama. Tapi kayaknya sih ini cuma prop atribut buat foto abis sumpah WNI aja sih, nggak sih? Tapi ini mah harusnya kalau nggak salah fotonya di Jakarta mah, udah foto ini mah.
Kalau balik lagi ini nih, Eleanor Reinders. Di sini Eleanor Reinders fotonya pakai nomor punggung 7, guys. Kalian tahu kan nomor punggung 7 nomornya siapa? Apa jangan-jangan di pertandingan resmi nanti Eleanor Reinders bakal pakai nomor punggung 7 gantiin si nomor 7 yang sebelumnya posisinya juga jangan-jangan nih. Ini gue lihat dari kemarin-kemarin ya, kebanyakan dari kalian justru pada emang pengennya begini nih. Si Eleanor Reinders justru emang diproyeksikan untuk menggantikan si nomor punggung 7 timnas yang saat ini. Udahlah guys, jangan terlalu seperti itu. Yang nomor punggung 7 timnas saat ini kita dukung aja. Semoga bisa jauh lebih baik lagi karena umurnya tuh masih muda banget. Jadi masih bisa berkembang, masih bisa lebih dewasa lagi permainannya, masih bisa semua atributnya bisa berkembang lah. Ya, Marcelino itu kan masih terlalu muda. Jadi wajar kalau egoisnya itu masih tinggi. Tapi tidak apa-apa, itulah pemain muda. Seiring berjalannya waktu saya pikir mereka bisa berubah, bisa ya bekerja sama dengan lebih baik lagi. Tapi ya itulah pemain, namanya ya pemain sepak bola ya. Ambisi pribadi ya pasti ada. Tetapi kalau kita lihat Marcelino Ferdinand, dia sebenarnya pemain berbakat ya. Salah satu yang paling konsisten pemain lokal itu dia Witan dan juga Rizky Ridho yang sering diturunkan sama ST. Kenapa begitu? Karena menurut saya mereka lebih bagus daripada pemain-pemain lokal yang lain. Mereka sedikit lebih unggul itu. Makanya saya tidak yakin kalau nanti Eleanor Reinders akan menggantikan posisinya Marcelino. Mungkin bisa jadi akan menggantikan posisinya Rafael Struijk atau ya Ragnar Oratmangun itu. Oke, good Ariano. Dikerjain sama orang-orang. Sama siapa ini, Pak Arya kah? Good Eliano, dia hanya bilang good. please lah. Break dulu perburuan pemain di posisi bertahan sama gelandang. Stoknya udah melimpah. Fokus di striker yang masih tumpul atau cari pemain asing yang cocok lagi. Sama skema Coach STY di Liga 1 ya. Ini mungkin ya tergantung kebutuhannya Coach STY ya. Kenapa dia lebih banyak memilih pemain bertahan daripada pemain-pemain atau gelandang serang ataupun penyerang itu sendiri. Ya mungkin ini satu kebutuhan STY, dia membutuhkan pemain-pemain bertahan yang lebih berkelas. Mungkin teman-teman ya, mungkin. Resmi secara hukum sah bahwa Mace Hilgers, kalau kata coach Hilgers, dan juga Eleanor Reinders menjadi warga negara Indonesia. Goks, El nyengir dengan pecinya, memegang bendera merah putih secara resmi, bukan diedit boy. Jelas ini menjadi amunisi tambahan buat kita mengarungi round 3 boy. Yes, betul. Kita juga nggak mau ketinggalan nih adanya Tia nih Reinders ini. Aduh, lucu banget, palanya kecil banget palanya. Kalau misalnya main kopiah gini, mukanya jadi Indo banget ya boy si Eliano ya. Goks. Tapi yang lebih Indo tuh si Mace Hilgers itu Indo sekali dia. Arya dan juga jajaran PSSI goks parah. Kira-kira kalian gimana nih guys? Pede gak nih buat Piala Dunia? Pede gak nih? Optimis gak nih bisa lolos Piala Dunia nih kita nih? Dan bukan sampai sini aja boy. Gue dengar katanya bakal ada rumor tambahan lagi pemain diaspora yang akan diurus oleh PSSI untuk memperkuat timnas kita. Next video gue bahas boy. Sumpah udah dilakuin, tinggal pendaftaran untuk melawan Bahrain dan juga Cina. Bahrain tanggal 10 dan Cina tanggal 15 Oktober boy. Gila keren banget timnas gue. Ini mah kalau begini mah ada yang makin risih nih, ada yang makin gelisah nih. Terima kasih Pak Erik dan Pak Arya dan juga jajaran PSSI semua yang sudah berjuang demi kemajuan bola kita. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Ya semoga selanjutnya itu Kevin Dix dan juga Jairo Ridwell, dan ya sudah pasti Mauro Zalstra. Ya kita sih berharap 3 pemain ini yang akan memperkuat Indonesia ke depannya, karena mereka selalu dinanti-nantikan sama netizen atau supporter Indonesia, apalagi Mauro Zalstra, Kevin Dix dan juga si Jairo Ridwell. Hanya dua pemain sih sebenarnya ditunggu-tunggu, Jairo Ridwell dan si Kevin Dix ini, karena mereka kan ya pernah bermain di liga-liga top Eropa lah. Apalagi Kevin Dix pernah bermain di Liga Champions itu, jadi ya sangat ditunggu-tunggu itu untuk bermain untuk Indonesia. Jadi ya semoga kejutannya dari Pak Erick Thohir nanti ya, kita berharap ya 3 pemain itu ya. Tapi kalau sudah tahu dari sekarang bukan kejutan lagi tuh. Bantai si pemain titipan Erick Thohir pada media Inggris. Tidak ada karpet merah buat Marcelino, dia harus bertarung. Iya dong, harus begitu, harus positif seperti ini. Jangan sampai karena orang Indonesia yang punya klub Oxford United, maka kita bilang bahwa ini pemain titipan, dia harus bermain sebagai starter atau menjadi pilihan. Jadi harus berjuang melawan pemain-pemain yang ya, kalau boleh dibilang jadi pilihan utama pelatih Oxford begitu. Ya semoga lah kita berdoa sama-sama supaya si Marcelino Ferdinand bisa ya menjadi pilihan dia. Walaupun dia bermain sebagai
pemain cadangan, di bangku cadangan pun tidak apa-apa. Intinya dia bisa dia dipilih dulu masuk skuad supaya dia bertahap lah masuk ke sana. Dia berharapnya begitu. Semoga dia bisa fight di Inggris karena kita tahu itu pihak kompetisi sangat keras sekali. Jadi ya semoga dia bisa fight, bisa menampilkan yang terbaik di sana. Bisa mencuri perhatian lah, mencuri hatinya pelatihnya Oxford itu. Semangat Marcelino. Good luck. Tamparan bagi timnas Indonesia menyoal cedera yang dialami oleh bek KAS Eupen, Shane Patinama. Bek timnas Indonesia itu tidak bermain full 90 menit saat KAS Eupen mengalahkan Jom KRC Genk karena merasakan sakit di kaki kirinya. Tidak disampaikan secara jelas seberapa parah cedera dari bek timnas Indonesia itu. Namun dalam keterangan klub, dia mengalami ketidaknyamanan di kaki bagian kirinya. Harapannya pemain andalan timnas Indonesia itu tidak mengalami cedera serius. Ini menjadi sinyal kurang bagus bagi timnas Indonesia asuhan. Nah, semoga dia tidak terlalu cedera nih karena kita punya right back yang bagus seperti Shane Patinama ini sebenarnya. Iya toh? Dia pemain bagus ini Shane Patinama. Cuma kemarin waktu lawan Australia, kenapa dia tidak diturunkan sama coach STY? Atau mungkin skemanya dia tidak cocok di situ mungkin. Jadi dia di bangku cadangan saja waktu itu. Sejatinya, timnas Indonesia tidak kekurangan pemain bertahan yang posisinya sama dengan Shane Patinama. Patinama menempati posisi wingback kiri. Sekalipun dia absen, Sintayong masih memiliki pemain lain yang kualitasnya tidak kalah jauh. Tamparan bagi timnas. Ya, semoga ada dia punya berita ini bisa diterkonfirmasi lah bahwa dia tidak terlalu cedera yang parah gitu. Karena ya sejatinya kita membutuhkan tenaganya Shane Patinama gitu. Ya kan kita tidak tahu kemungkinan terburuk ke depannya seperti apa di timnas Indonesia. Jadi kita berharap semua pemain timnas yang sering bermain di timnas Indonesia bisa ya punya body yang prima, fisik yang prima supaya ketika dipanggil ke timnas mereka bisa menampilkan yang terbaik untuk timnas itu. Iya kan? Betul tidak? Betul dong. 3 kiper timnas Indonesia saat ini punya peran yang sangat penting pada masa mereka masing-masing. Nadeo Argawinata merupakan kiper utama timnas kala kualifikasi Piala Asia 2023. Nadeo berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 di Qatar. Kedua, Hernando merupakan kiper timnas Indonesia kala Piala Asia 2023 dan ronde pertama serta kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci 1 tiket ke Piala Asia 2027. Ketiga, Marten Pas, kiper utama timnas di ajang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah sejarah ini berlanjut menjadi kiper yang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Amin, kita berharap begitu dengan pemain-pemain baru yang cukup kuat. Mereka bisa bawa dampak positif untuk Indonesia dan bisa membawa timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Amin. Hai, warga Plus 62. Hari ini aku mau update berita tanggal 29 September 2024 dari bola.com. Nah, di sini bisa kalian lihat nih beritanya. Ucapan haru Sintayong jika loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Mungkin untuk sisa hidup saya akan tinggal di sana, di Indonesia maksudnya. Nah, ucapan Sintayong ini menjadi angin segar nih bagi para buzzernya Sintayong. Bercanda buzzer. Jadi kan ya, dari berita Mbak, sekali lagi Mbak, jangan Mbak, jangan. Kita yang dikutip dari beberapa platform media online, kita bisa lihat nih. Bercanda buzzer. Apa Sintayong itu sungguh-sungguh. Bercanda guys, bercanda itu. Jangan dianggap serius. Dia 2026. Dan masih aja ada yang ngatain kalau beliau bayar buzzer gitu kan. Kocak. Ya, biarkan saja Mbak. Mereka itu orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan sepak bola Indonesia itu. Mereka mau sepak bola Indonesia hancur supaya kalau mereka main judi itu mereka menang terus. Begitu saja. Padahal kalau pada ngikutin Sintayong ya, dari beliau itu sebelum ke Arab nih, beliau kan sempet nih ya pulang ke Korea Selatan dan beliau itu diundang ke berbagai podcast yang ada di Korea Selatan sana. Dari podcast-podcast itu beliau menunjukkan gimana positif vibes-nya Indonesia, supporternya sangat mendukung, terus PSSI dan ketuanya sangat mendukung timnas, dan itu membuat beliau bangga menjadi pelatih timnas Indonesia. Secara tidak langsung beliau membawa hal positif ke Korea Selatan, ditunjukkan ini loh Indonesia itu
tim sepak bolanya sedang berkembang ke arah yang baik. Bahkan sampai Sintayong tuh bilang ke orang-orang yang ngundang beliau ke podcast gitu kan, kalian datang aja ke Indonesia, nanti tinggal bilang aja saya tuh temannya Sintayong, pasti dibolehin masuk ke stadion. Sampai beliau bercanda begitu, saking beliau tuh bangganya gitu loh, kalau beliau itu menunjukkan aku tuh punya privilege yang sangat luar biasa gitu loh sebagai pelatih timnas, dan itu sangat beliau hargai. Bukan hanya itu, dia kan dapat golden visa itu dari Presiden Jokowi. Orang pertama kayaknya yang pegang golden visa itu. Keren itu. Sangat beliau syukuri, sampai beliau bangga, benar-benar bangga banget bilang dan ngomong di berbagai podcast di Korea Selatan. Beliau juga sudah dapat golden visa dari pemerintah Indonesia, sehingga memudahkan beliau untuk bolak-balik Indonesia Korsel. Dan semoga kerjasama yang baik antara Coach Sintayong dengan pemerintah dan juga PSS ini akan terus terjalin dengan baik sampai kontraknya habis tahun 2027. Karena ini benar-benar perjanjian yang mutualisme alias saling menguntungkan. Semoga STY bisa membawa Indonesia semakin lebih baik lagi. Itu harapannya kita. Apapun hasilnya, kita pasti akan tetap mendukung Timnas dan STY dan juga PSSI saat ini. Karena menurut saya, kenapa kita harus dukung? Karena ya, di eranya mereka inilah orang-orang yang sekarang mereka paham dengan sepak bola, mereka cinta dengan sepak bola Indonesia, mereka mau supaya sepak bola Indonesia lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke, bukan berarti yang sebelum-sebelumnya tidak baik ya, kita harus dalam tanda kutip dulu. Mereka juga baik, tetapi tidak sebaik hari ini teman-teman. Mereka juga mungkin berupaya untuk mengangkat nama sepak bola Indonesia dulunya ya. Tapi mungkin tidak sebaik yang sekarang. Kalau sekarang saya pikir mereka benar-benar serius, lebih serius untuk mengangkat sepak bola Indonesia khususnya ya dalam soal timnas. Karena kita lihat beberapa tahun setelah STY datang dan dipimpin oleh Erick Thohir, sepak bola kita mengalami perkembangan yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa. Jadi kita wajib untuk mendukung mereka. Dengan datangnya pemain-pemain diaspora yang saya pikir ya punya dampak yang cukup positif untuk timnas Indonesia, di mana timnas kita bermain lebih menarik, lebih enak lah ditonton dan juga sering menang. Ya walaupun bukan berarti kita tidak pernah kalah ya, pernah kalah juga. Tapi ya saya pikir hal yang wajar. Dan akhir-akhir ini makin banyak orang-orang yang suka mengkritik STY dan juga para pemain diaspora. Mereka sepertinya tidak suka dengan kedatangan pemain-pemain diaspora. Entah apa tujuan mereka, motivasi mereka apa, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti ini negara demokrasi, sekali lagi minta maaf, mereka punya hak juga untuk berkomentar soal diaspora, soal apapun lah. Ya. Jadi kita juga punya hak untuk mengkonter balik atau kita memilih diam, itu pilihannya kita. Apakah kita mau mendiamkan narasi-narasi mereka atau kita mau mengkonter narasi-narasi mereka, itu ada pilihan ada di tangan kita. Tetapi jujur saja saya lebih memilih untuk mengkonter narasi-narasi mereka dengan semua fakta yang sudah ada di lapangan. Ya walaupun ya secara sepak bola trofinya STY belum pernah menyumbangkan trofi untuk Indonesia, tetapi saya pikir sepak bola kalau kita hanya melihat trofi, saya pikir itu salah besar teman-teman. Karena prestasi sekali lagi tidak melulu tentang trofi. Karena ada hal lain yang harus kita lihat juga. Kita harus berpikir di tempat lain juga begitu. Tidak melulu tentang kita harus angkat trofi baru dia bilang berprestasi, tidak juga. Karena ada hal lain seperti ya peringkat FIFA, ya visi bermain dan lain-lain teman-teman. Kita harus lihat itu juga. Dimana ketika STY datang peringkat kita ada di berapa sih? 170-an. Sekarang ada 129. Nah, pemain-pemain diaspora ini yang selalu dikritik katanya orang asing dan lain sebagainya, ada yang malu, ada yang tidak bangga juga. Ya katanya bukan akamsi dan lain sebagainya. Ya, mereka ini saya pikir orang-orang yang tidak suka dengan pemain-pemain diaspora. Itu haknya mereka ya. Tapi saya pikir mereka hanya segelintir orang saja, karena saya pikir jutaan warga Indonesia mendukung pemain-pemain diaspora. Kenapa mereka mendukung? Karena pemain-pemain ini datang ke sini untuk mengangkat derajat sepak bola Indonesia supaya kita tidak ada di bawah bayang-bayangnya Malaysia, Vietnam, Thailand. Bahkan sekarang kita sejajar dengan negara-negara yang kalau boleh dibilang sepak bola mereka itu lebih elit daripada kita. Ya walaupun kita belum se-elit mereka, tetapi kita ada di jalan yang benar menuju ke sana teman-teman. Karena kalau kita lihat ya dari data yang ada, kita itu sekarang itu kita bermain di level yang lebih tinggi daripada Malaysia teman-teman, dan juga negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Ya walaupun mereka mereka pernah menjuarai Piala AFF entahlah berapa kali, tetapi itu tidak menjamin mereka bisa bermain secara langsung di Piala Asia. Nah Indonesia belum pernah juara AFF tapi sudah ada di Piala Asia. Itu luar biasa. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, satu-satunya negara Asia Tenggara yang bermain di kualifikasi Piala Dunia round 3 itu hanya Indonesia. Dan kita punya
kesempatan sedikit lagi untuk bermain di Piala Dunia 2027 ini teman-teman. 2026 teman-teman. Jadi kita sedikit lagi teman-teman. Nah, kalau misalkan kita bisa dapat 15 poin dari sisa pertandingan ini yang 8 pertandingan, maka kita punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Tembus langsung ke putaran final ya teman-teman, bukan melalui babak playoff lagi. Walaupun itu agak mustahil, tetapi ya ini saya pikir harapannya semakin besar, ya, peluangnya semakin terbuka dengan datangnya pemain-pemain yang kalau boleh dibilang pemain yang berkelas, ya punya talenta yang luar biasa. Ketika pemain-pemain ini datang, kita punya harapan yang lebih besar lagi, peluang lebih besar lagi untuk bermain di Piala Dunia. Walaupun secara ya hitung-hitungan soal poin, materi pemain dan lain sebagainya, kita kesempatannya tipis. Karena kita berada di satu grup dengan negara-negara yang sepak bolanya lebih bagus dari kita. Tetapi kita juga jangan sampai pesimis kalau kita ya tidak akan lolos ke sana. Kita harus optimis bahwa kita mampu lolos ke sana, baik itu secara langsung maupun playoff. Saya sih yakin seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya tanggapan dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena saya banyak membahas soal sepak bola di channel ini. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Hormat.